menyembahkan tauhid. Ada yang bernama yang lainnya. Kemudian maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Begitulah konsep ketuhanan yang harus diyakini oleh seseorang yang mengaku berakidah Islam, mentauhidkannya tanpa ada keraguan di dalamnya. Bila diumpamakan Islam ini adalah sebuah bangunan, akidah itu sebagai pondasi utama yang mendorong berdirinya bangunan. Kekukuhan bangunan adalah tergantung pada pondasi yang menopangnya. Meskipun sebuah bangunan itu terbuat dari besi dan beton, namun pondasinya itu dari kayu yang roboh, maka bangunan itu akan cepat runtuh atau cepat roboh. Semakin membutuhkan fondasi yang kuat yang menghujam di bumi. Untuk itu, agar kita mempunyai bangunan Islam yang kukuh, kita membuat fondasi akidah yang kuat pula. Kemudian yang kedua adalah dasar-dasar akidah Islam. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat taufiqi, artinya suatu ajaran yang harus ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Rasulnya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku pengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Itu termasuk dasar akidah Islam yang pertama. Al-Quran ini adalah firman Allah yang diwahyukan kepada siapa, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril yang telah mengikuti petunjuk Al-Quran, berarti telah memiliki akidah yang benar. Akidah Islam ini adalah termuat di dalam kedua kalimah syahadat. Otomatis karena kamu itu semua orang Islam, tentu saja hafal bunyi syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian berikut ini ayat Al-Quran yang berbicara mengenai dasar-dasar akidah Islamiyah, yaitu terdapat pada surah An-Nisa ayat 136, kemudian mengenai pokok-pokok atau kandungan akidah Islam, antara lain disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 285 yang berbunyi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya Rasulullah atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu berupa Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 285. Kemudian dasar yang kedua setelah Al-Quran apa cah? Yaitu hadis. Yang disebut hadis itu apa? Segala ucapan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hukum Islamiyah yang kedua setelah Al-Quran, yaitu dasarnya Al-Quran dan hadis. Ada beberapa alasan bahwa dijadikan sebagai sumber kedua. Antara lain yang pertama, segala yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenarannya yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis yang menjelaskan. Yang ketiga, maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusriku bi syai'a. Ini terdapat pada surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Nah, di sini kamu semuanya dianjurkan untuk menyembah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan, tidak boleh menyamakan kepada benda lain, karena dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menyekutukan Allah. Jadi ayat tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara menyembah Allah dan bagaimana pula sikap yang tergolong mempersekutukan Allah. Di dalam hadis dikatakan bahwa bentuk-bentuk menyekutukan Allah antara lain seperti memuja patung, yaitu menyamakan dengan patung, minta tolong kepada roh nenek moyang, dan membuat sesaji untuk jin dan setan. Itu termasuk menyekutukan Allah. Anak-anak ya, jangan sampai kamu semuanya menyamakan Allah dengan benda lain dan mempersekutukannya, dan sering melakukan sesaji kepada roh nenek moyang, kepada jin atau setan. Adapun hadis yang menjelaskan tentang akidah, yaitu hadis dari Abi Hurairah, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada suatu hari bersama pada para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam, kemudian berkata, apakah iman itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, dan kamu beriman kepada qada dan qadar. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian yang ketiga, tujuan akidah Islam. Adapun tujuan mempelajari akidah Islam antara lain yang pertama, untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyanati minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Untuk menghindari diri dari pengaruh kehidupan yang sesat, jauh dari petunjuk hidup yang benar, itu terdapat pada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, janganlah kamu ikuti jalan yang lain yang akan bercerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah, dan memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa, untuk lebih memperkuat keyakinan dan mempertebal kepercayaan atas kebenaran ajaran Islam, sehingga kita tidak ada keraguan-raguan di dalam hati. Yang keempat, untuk menuntun dan mengembangkan dasar ketahanan yang ada sejak lahir. Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah dan Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Yang kelima, untuk menjaga diri dari kemusyrikan. Yang keenam, untuk memupuk rasa ketebalan dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama yaitu pengertian iman. Iman ini berasal dari bahasa Arab, dari kata amana yu'minu imanan. Menurut istilah, al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalun bil arkan. Artinya, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota badan atau beramal. Itu adalah yang disebut iman. Hatinya itu yakin, ya. Kemudian lisannya mengucapkan.
kemudian badannya atau tubuh kita mengajarkan dan mengamalkan. Iman itu terdiri dari berapa tingkatan, Cah? Yaitu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat mengenal. Yang kedua, tingkat kesadaran. Yang ketiga adalah tingkat hakul yakin. Nah, yang pertama adalah tingkat mengenal. Pada tingkat pertama ini seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Yang kedua, tingkat kesadaran. Pada tingkat ini, tingkat kedua ini, iman seseorang sudah lebih tinggi dibanding pada tingkatan pertama, karena sesuatu yang diimani didasari dengan alasan-alasan tertentu. Yang ketiga yaitu apa, Cah? Hakul yakin. Tingkat ini adalah tingkatan iman yang tertinggi. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan-alasan tertentu, tetapi apa, Cah? Dibarengi dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini meliputi berapa perkara, Cah? Yaitu meliputi 6 perkara. Yaitu 1, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, iman kepada hari kiamat. Yang kelima yaitu iman kepada qada, dan yang keenam iman kepada qadar. Nah, yang pertama beriman kepada Allah. Akidah yang mendasar adalah tauhid atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keyakinan teguh akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwasanya Dia adalah Rabbi dan pemilik segala sesuatu. Hanya Dialah Sang Pencipta dan hanya Dia yang berhak disembah, diibadah. Tiada sekutu baginya. Wala ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Ungkapan ilah tidak hanya mengundang makna Tuhan, tetapi juga mengandung makna yang ditaati. Oleh karenanya berakidah tauhid tidak hanya dengan mengakui adanya Allah yang Maha Esa yang menciptakan segala alam semesta, tetapi juga harus taat kepada perintah dan larangannya. Perintahnya misalnya seperti menjalankan ibadah, sholat, misalnya puasa, dan lain-lain. Kemudian menjauhi larangannya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali contoh-contoh larangan, misalnya seperti mencuri, itu termasuk larangan. Kemudian melakukan hal-hal yang tidak senonoh, misalnya berbuat zina. Tauhid adalah ajaran pokok yang dibawa pada Nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasulnya terdahulu senantiasa menyeru kepada umatnya untuk menyadari bahwa Tuhan hanya satu
satu dari Tuhan yang satu itulah wajib disembah dan wajib ditaati. Dia tidak boleh disekutukan, tidak boleh disamakan dengan benda apapun atau benda lain. Karena selain dia, semua di alam ini adalah makhluk yang tidak pantas untuk dituhankan. Itu selain Allah tidak pantas dituhankan. Misalnya ada yang menyembah roh nenek moyang, itu juga tidak boleh dituhankan. Patung itu tidak bisa memberi manfaat, maka tidak boleh dituhankan. Al-Quran menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni mereka yang mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah ini termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu anak-anak semua ya, jangan coba-coba untuk membandingkan Allah dengan benda lain. Hal itu terdapat pada surah An-Nisa ayat 48. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik itu apa cah? Ya, menyekutukan Allah. Dan dia tidak mengampuni segala dosa yang lain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat itu merupakan rukun iman yang keberapa cah? Yaitu rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu adalah rukun iman yang pertama. Para malaikat adalah makhluk gaib yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak punya sedikit pun sifat-sifat ketuhanan, baik rububiyah maupun uluhiyah. Karena itu mereka tidak boleh dijadikan sesembahan. Ya, malaikat ini juga makhluk Allah. Mereka telah dianugerahkan sifat kepatuhan yang sempurna kepada perintah-perintahnya dan kemampuan untuk melaksanakan. Nah, di situ malaikat itu tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu terdapat pada surah Al-Quran At-Tahrim ayat 6. Yang ketiga, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, yang ketiga yaitu beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya yang benar-benar merupakan kalam atau firman ucapan ya,
kitab ini adalah cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu ditegaskan dalam firman Allah pada surah An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada rasul-rasulnya, dan juga kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada rasul-rasulnya atau utusannya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya ia telah sesat yang sangat jauh. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti wajib pula melaksanakan sebagai perintah dan kewajiban serta menjauhi larangannya yang terdapat di dalamnya. Al-Quran saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pengertian dan perubahan. Yang keempat yaitu apa cah? Beriman kepada Rasul. Ini adalah rukun iman yang keberapa cah? Rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Adalah setiap orang yang mendapat wahyu agama dan mendapat perintah menyampaikannya. Nabi dan Rasul pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, atau orang yang ada di muka bumi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi yang terakhir atau utusan Allah yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Pada setiap umat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengutus nabi. Pada umat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu selalu mengutus nabi atau rasul untuk membimbing mereka kepada jalannya atau meneruskan ajaran nabi dan rasulnya yang telah diturunkan sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu beriman kepada hari kiamat. Kamu semuanya harus beriman, harus percaya kepada hari kiamat. Suatu saat nanti kiamat akan datang. Pada saat ini itu sudah terjadi kiamat sughra ya. Hari kiamat ini adalah hari ketika Allah membangkitkan atau menghidupkan manusia kembali untuk dihisab dan diberikan balasan. Di mana hari kiamat atau hari akhir, karena ditetapkan para ahli neraka dan ahli surga.
Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjelaskan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Haqqah pada ayat 13 sampai 16 yang artinya, maka apabila sangkakala sekali ditiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah, ya, setelah sangkakala ditiup oleh malaikat, ya, itu kalau nggak salah malaikat Israfil, ya, malaikat Israfil ini tukang mencabut nyawa, bukan malaikat Israfil, malaikat yang meniup sangkakala. Ini adalah akan semuanya runtuh atau semua hancur, berkeping-keping, tidak ada yang bisa manusia yang berkuasa. Kemudian yang keenam adalah beriman kepada takdir atau qada dan qadar. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta, pencatatan dan kehendaknya dan penciptaannya terhadap segala sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, yaitu dalam surah Al-Hadid ayat 22, yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan tertulis dalam kitab atau di dalam lauhil mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna iman kepada takdir adalah beriman meyakini seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang sedang dan juga yang akan terjadi, dan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir semua makhluk, maka tidak ada suatu apapun yang terjadi melainkan berdasarkan ilmu, catatan, kehendak, dan ciptaannya. Menurut hadis yang telah diriwayatkan oleh Umar di atas, secara lebih khusus, iman itu adalah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian artinya mempercayai Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, dan mempercayainya takdir dan buruk. Tadi malaikat yang meniup sangkakala itu benar malaikat Israfil, ya. Kemudian selanjutnya pengertian Islam. Pengertian Islam. Kalau malaikat Ijrail itu tukang mencabut nyawa, kalau Israfil yaitu malaikat yang meniup sangkakala. Nah, sekarang saya lanjutkan pengertian Islam.
Kata Islam berasal dari bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman. Artinya adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada siapa saja, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sehubungan dengan pengertian Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakatal mafrudata wa tasuma ramadana wa tahuzzal baita manistato'a ilaihi sabila. Artinya Islam adalah engkau menyembah Allah, menghambakan dirinya kepada Allah, dan tidak engkau mempersekutukan Dia dengan sesuatu yang lain. Engkau dirikan sholat, engkau keluarkan zakat yang difardukan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau tunaikan haji jika engkau sanggup pergi ke Baitullah atau bagi orang yang mampu. Orang yang tunduk berserah diri kepada Allah disebut Muslim. Seseorang yang betul-betul Muslim, hidup dan matinya hanya semata-mata mencari ridha Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162, yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Firman Allah, innalladzina indallahil Islam, artinya sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah yaitu adalah agama Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi waraditu lakum islamadinah, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Ya. Kemudian yang ketiga, pengertian ihsan. Ihsan artinya berbuat baik. Berasal dari bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsan menurut istilah artinya berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran, keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk sesama manusia atau untuk makhluk lainnya. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan siapa saja? Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menerangkan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat, tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia
melihat engkau. Dengan demikian yang dimaksud ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah pada surat Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi, al jazaul ihsanin illal ihsan, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Ihsan itu ada berapa, Cah? Ihsan itu ada 4. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah atau ihsan terhadap Allah. Yang kedua yaitu ihsan terhadap diri sendiri. Yang ketiga yaitu ihsan terhadap sesama manusia. Dan yang keempat adalah ihsan terhadap makhluk lain. Itu ada 4. Ihsan terhadap Allah itu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu ihsan kepada Allah. Misalnya tadi sudah saya katakan, misalnya beribadah sholat, kemudian puasa di bulan Ramadan, mendirikan zakat, itu dan menjauhi larangannya, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mencuri, merampok, ya, dan hal-hal yang berbuat jahat itu dilarang oleh Allah. Itu termasuk ihsan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, ihsan terhadap diri sendiri, yakni mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada diri kita sendiri, ya, Cah. Kemudian menghindari semua perbuatan yang mendatangkan kecelakaan, celaka atau rugi kepada diri sendiri atau merugikan diri sendiri. Kemudian ihsan yang ketiga, ihsan terhadap sesama manusia, yakni berbuat baik kepada saudara berdasarkan keturunan, saudara karena tetangga, kerabat atau seagama. Berbuat baik kepada siapa, Cah? Kalau terhadap sesama tadi bisa kepada saudaranya, kepada tetangganya, karena al-muslim akul muslim, semua muslim itu saudara, maka kita harus berbuat kepada semua orang muslim, baik kepada saudaranya, tetangga juga termasuk saudara muslim, kemudian kerabat dan orang lain. Kemudian dalam firman Allah disebutkan dalam surah An-Nisa yang artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim. Anak yatim ini adalah anak yang tidak memiliki kedua orang tua. Kemudian orang-orang miskin, orang yang tidak punya, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, karena manusia itu enggak usah sombong, ya. Semuanya itu di hadapan Allah sama, tidak ada perbedaan. Yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang tampan, yang biasa-biasa saja, semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama. Yang membedakan yaitu ketakwaannya. Kemudian yang keempat apa, Cah? Yang keempat, ihsan terhadap siapa? Terhadap makhluk lain atau
alam lingkungan, yakni berbuat baik atau memelihara alam lingkungan agar tetap lestari dan tidak punah. Tidak boleh merusak lingkungan. Kalau nanti kamu itu merusak lingkungan, akan terjadi bencana. Nah, itu yang dapat Bu Mei sampaikan. Untuk minggu depan dilanjutkan kembali, dan untuk tugas itu nanti bisa dilihat di Google Classroom atau di via WA. Untuk pertemuan yang akan datang, live-nya nanti Bu Zumratul Khairah gantian ya, karena ini jadi satu untuk kelas 7A dan 7B ya. Pada pertemuan kali ini Bu Mei cukupkan sekian, dan besok dilanjutkan kembali. Jaga kesehatan nggih, dan tetap semangat untuk belajar. Dan sebelumnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yasin. Aku tangan dulu mas. Kosong lagi.